Dan web pun menyelidiki ulang kasus ini dan membawa kembali dakwaan pada Februari 2020. Juicy akhirnya didakwa lagi dengan 6 tuduhan kali ini. Kali ini tentunya tidak ada penghapusan dan juga tidak ada perlindungan. Cerita kali ini amat membingungkan, memiliki plot twist yang mengguncang dan tentunya tidak masuk di akal. Karena hanya sebuah popularitas dan ketenarannya sebagai aktor. Tepat pada malam musim yang dingin menyelimuti kota Chicago, salju pun turun perlahan. Jam pun menunjukkan pukul 2 pagi. Seorang pria bersyal dan berjaket tebal berjalan sendirian menembus gelap. Namanya Jussie Smollett. Mungkin kalian sudah tidak asing, bukan? Ya, ia adalah seorang aktor, penyanyi, bahkan seorang ikon dari serial televisi Empire. Namun pada malam itu ia mengaku menjadi korban serangan yang penuh kebencian, rasial, atau dibedakan dari ras tertentu, dan lebih spesifiknya lagi karena ia seorang homofobik atau ras terhadap kaum pelangi. Tapi siapa duga juga apa yang tampak seperti kejahatan, kebencian, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kita duga. Sebuah drama yang ditulis oleh sang korban itu sendiri. Wow, bagaimana bisa? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Jussie Smollett, ia lahir pada 21 Juni 1982. Ia pun tumbuh dan besar dalam keluarga multietnis. Apa itu multietnis? Multietnis adalah penggambaran keberadaan beberapa kelompok etnis yang berbeda dalam satu wilayah atau negara. Dan Jussie, ia sudah mulai berakting sejak kecil. Nama Julie awalnya belum melejit, sampai akhirnya ia mendapat peran di salah satu serial televisi yang berjudul Empire, di mana serial itu mengisahkan keluarga musik yang penuh konflik. Di sana, ia berperan sebagai Jamal Leon, seorang penyanyi pelangi yang harus berjuang di tengah dunia yang penuh prasangka. Jussie juga seorang aktivis vokal yang mendukung hak-hak kaum pelangi. Ia jelas menentang rasisme dan lantang menyuarakan keadilan sosial. Banyak orang pun melihatnya sebagai simbol kekuatan dan keteguhan hati. Ketika kabar penyerangan itu muncul, tidak ada yang meragukannya. Ia sudah pasti dipercaya karena sudah dicintai. Tepat pada 29 Januari 2019, pada dini hari, Chicago masih berselimut salju. Jussie keluar dari hotelnya menuju Subway untuk membeli makanan. Namun, beberapa saat kemudian, ia melapor kepada polisi. Jussie pun mengaku ia diserang oleh 2 pria bertopeng. Mereka pun memukulinya, menuangkan cairan kimia seperti pemutih dan mengikatkan tali ke lehernya. Mereka juga meneriakkan, "This is MAGA County." MAGA yang biasa disebut Make America Great Again adalah seruan atau slogan pada saat kampanye. Penculik itu diduga meneriakkan "This is MAGA County" atau Make America Great Again. Setelah itu, berita itu pun menyebar seperti api, langsung meluas. Media nasional menyiarkan secara berderetan dan bersamaan. Dukungan pun banyak datang dari selebriti lain, bahkan politisi aktivis. Hashtag juga dikeluarkan, yaitu hashtag Justice for Jussie, sangat amat viral. Dunia bersatu untuk membelanya. Namun tidak ada yang menduga akan hal ini.
Mengapa? Karena ada satu masalah kecil. Polisi tidak pernah menemukan bukti serangan tersebut dalam rekaman CCTV. Jadi, waktu itu Chicago Police Department menelusuri jejak. Mereka menemukan dua sosok pria dari kamera pengawas. Namun, tidak ada cuplikan langsung penyerangan itu. Tapi, polisi pun tidak menyerah sampai di situ. Polisi akhirnya menyusuri kota, memeriksa rekaman lagi, dan menanyai saksi. Tak lama kemudian, mereka pun mengidentifikasi dua pria mencurigakan, yaitu bernama Abel dan Ola Osundairo. Keduanya adalah imigran Nigeria. Mereka adalah seorang atlet atau mantan figuran dari serial televisi yang dibintangi oleh Juicy, yaitu Empire. Yang dimana itu mereka adalah teman Juicy sendiri. Sebenarnya, mengapa polisi mengidentifikasi dua pria itu? Apa hubungan mereka dengan serangan Juicy? Setelah berhasil mengetahui identitas, polisi pun menahan Osundairo bersaudara. Tapi yang mereka dapatkan bukan pengakuan sebagai pelaku kebencian, melainkan pengakuan bahwa mereka dibayar untuk melakukan serangan palsu. Ya, plot twist bukan? Jadi, pada saat diwawancara, mereka menyebutkan Juicy yang telah menyusun semuanya. Dari lokasi serangan, naskah ucapan, hingga pakaian yang digunakan. Mereka pun bahkan latihan terlebih dahulu sebelum melakukan aksi ini. Bukti pun diberikan oleh Osundairo bersaudara. Mereka memunculkan sebuah transferan senilai 3.500 US dollar. Dan bukan hanya itu saja, ada sebuah pesan teks, rekaman pembelian tali, dan topi ski. Ya, sebelum mempublikasikan, polisi pun tercengang terlebih dahulu. Namun, setelah mempublikasikan apa yang sebenarnya terjadi pada Juicy, publik dan dunia pun tercengang. Apakah semua ini hanya rekayasa? Polisi Chicago pun akhirnya mengadakan konferensi pers. Mereka menyatakan bahwa Juicy Smollett adalah tersangka. Tuduhannya pun jelas berat karena ia sudah membuat laporan palsu, menyalahgunakan sumber daya aparat, bahkan memancing kemarahan publik. Wali kota Chicago pun menyebutkan ia sebagai penipuan besar yang mencengangkan kota, atau penipuan besar yang mencoreng kota itu sendiri. Setelah itu, citra Juicy pun runtuh dalam semalam. Tapi Juicy tetap bersikeras bahwa ia tidak berbohong, ujarnya. Dan dalam berbagai wawancara, ia pun membela dirinya. Tapi kita juga menduga apakah ini adalah strategi bertahannya atau keyakinan seorang pria yang merasa tak bersalah? Akhirnya, tepat pada Maret 2019, jaksa pun mendakwa Juicy Smollett dengan 16 tuduhan. Tapi setelah perintah atau 16 tuduhan dari jaksa, tiba-tiba ada sesuatu hal yang mengejutkan. Mengapa? Karena ternyata 16 tuduhan pada Juicy Smollett dicabut oleh kantor Kejaksaan Negara bagian Cook County. Mengapa demikian? Entahlah. Di sini jelas publik pun marah. Polisi pun frustasi karena polisi sudah bersih payah untuk menuntaskan kasus ini, namun dicabut begitu saja. Dan juga dari sini tentu banyak orang yang bertanya-tanya, siapa yang melindungi Juicy? FBI pun turun tangan. Ketegangan pun memuncak. Tidak ada yang tahu arah kasus ini selanjutnya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena tekanan dari publik, jaksa khusus bernama Dan Webb akhirnya ditunjuk. Dan Webb pun menyelidiki ulang kasus ini dan membawa kembali dakwaan pada Februari 2020. Juicy akhirnya didakwa lagi dengan 6 tuduhan kali ini.
Kali ini tentunya tidak ada penghapusan dan juga tidak ada perlindungan. Tepat pada Desember 2021, persidangan pun dimulai kembali. Jaksa menghadirkan Osun Dairo bersaudara, bukti transaksi, rekaman CCTV, bahkan peralatan serangan. Jusi pun bersaksi untuk membela diri. Ia menyebut bahwa ada hubungan pribadi dengan salah satu bersaudara tersebut dan menyebut tuduhan itu sebagai serangan balik padanya. Tapi juri pun jelas tidak percaya karena tidak adanya bukti yang bisa Jusi berikan. Pada akhirnya, jaksa pun atau juri pun memutuskan bahwa Jussi Smollett bersalah atas 5 dari 6 tuduhan. Dan setelah 2 tahun atau 4 tahun panjang kasus ini dari 2019 sampai 2022, hakim pun menjatuhkan hukuman 150 hari penjara, 30 bulan masa percobaan, dan denda lebih dari $145.000. Tapi kembali lagi, hanya beberapa hari kemudian Jussi Smollett dibebaskan sementara karena menunggu hasil banding yang ia ajukan. Jadi, hingga tahun 2025 ini yang amat sangat lama dan panjang kasusnya, proses banding itu pun masih berjalan. Dan dunia jelas bertanya-tanya, akankah dia benar-benar mendapat hukuman? Dari kasus ini, tentu ini bukan kisah tentang seorang aktor yang memalsukan serangan. Ini adalah cerminan dari dunia yang mudah percaya, mudah terbakar emosi, dan mudah dimanipulasi. Apa sebenarnya motif dari Jussi Smollett ini? Apakah hanya untuk popularitas, atau ketakutan, atau sesuatu yang lebih kompleks? Tapi yang pasti dari kasus ini meninggalkan sebuah pesan bahwa di balik setiap narasi korban terkadang tersembunyi skenario yang ditulis demi sebuah perhatian. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mencengangkan dari seluruh dunia hanya di Weekly Crime Stories. Terima kasih.